tanpa hisab. Yang keempat, ada lagi pahala panjenengan jika melangkah kaki dari rumah. Kalau motor tidak ganggu, tidak ada. Malaikat gimana ngitungnya itu satu serban, tidak bisa satu langkah. Memang banyak diceritakan hadis itu. Apa? Man kharaja min baiti, kata Rasulullah. Orang yang keluar dari rumahnya mutatahhiran, dalam keadaan sudah suci, dan melangkahkan kakinya. Jadi satu langkahnya diampuni satu dosa, satu langkahnya diangkat satu derajat. Dan selama panjenengan setelah sholat seperti ini punya wudhu di dalam masjid, itu dihitung sholat setiap detiknya. Bahkan didoakan oleh para malaikat. Bahkan panjenengan bisa mendapatkan pahala i'tikaf jika diniatkan. Maka kalau bisa, ketika kita setelah sholat zikir sama Allah, itu niatkan jangan zikir saja, tapi niatkan i'tikaf. Makanya banyak masjid-masjid itu di dindingnya itu ada kaligrafi tulisannya nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Karena biar mendikte jamaahnya untuk i'tikaf, agar mendapatkan pahala sendiri, kan gitu. Ini biar kita tuh mendapatkan inamal a'malu binniyat, karena segala ibadah sesuai pada niat kita. Nah, kembali kepada subuh tadi saya cerita. Di dalam kitab Nasail Ibad, Syekh Nawawi Al-Bandani, ini mohon maaf, Syekh Nawawi Al-Bandani ini ulama Indonesia yang mengajar ulama Arab, bahkan disebut Sayyidu Ulama Al-Hijaz. Jadi panjenengan jangan meremehkan ulama Indonesia. Ulama Indonesia dulu itu hebat-hebat. Syekh Yasin Al-Badani menjadi mufti di Mekah, Masjidil Haram. Syekh Nawawi Al-Bandani ini beliau dari Banten. Beliau ini mengajar orang-orang Arab dulu. Sampai ada karangan beliau di dalam kitabnya Nasail Ibad. Itu ada riwayat di dalamnya. Sahabat Nabi bersabda. Ada perkataan sahabat, ada perkataan Rasulullah. Man asbaha li umuri dunya hazina. Orang yang bangun pagi seperti ini, dia sudah mikir rumitnya dunia. Faqad asbaha sakhitan Allah. Dia kena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi ketika kita tidur, kita dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peredaran darah kita, nafas kita, bahkan ngorok kita. Itu dikendalikan sama Allah. Tapi kalau bangun tidur kita mikir rumitnya dunia, itu seakan-akan kita tidak punya adab sama Allah. Nah, seperti itu. Banyak sekali hadis sebenarnya. Di dalam setelah subuh ini, kalau kita niatkan, itu bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Mungkin para ahli ini sering menyampaikan. Man shallal ghadata fi jama'atin. Orang yang sholat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada. Setelah sholat subuh berjamaah, dia duduk. Yadhkurullah, berzikir sama Allah, berzikir kepada Allah. Kalau seperti ini majlis sudah lebih dari berzikir kalau majlis ini. Hatta tolak syams, sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Kalau di sini ya syuruk lah, isyraq itu mungkin sekitar jam 6 kurang 5 menit. Tsumma yusalli raka'atain. Setelah itu dia sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajatin wa umratin. Kata Rasulullah, dia dapat pahala haji dan umroh. Bahkan Rasulullah menambahkan secara sempurna. Tamati. Pahala secara sempurna. Jadi monggo nanti kita niatkan, nanti ketika isyraq, syuruk, ketika terbitnya matahari, kita sholat 2 rakaat. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan ini adalah sholat duha. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan ini adalah sholat sunnah isyraq. Dua-duanya betul. Kalau sholat duha itu yang paling bagus jam berapa Ustaz? Yang paling bagus itu hina tarmadul fisal. Rasulullah itu kalau sholat duha lebih seringnya itu hina tarmadul fisal. Ketika anak unta merasa kepanasan. Kalau sekarang jam 9 itu sudah panas ya. Kecuali kalau mendung ya. Jam 9-10 lah sudah merasa kepanasan itu kita dari terik matahari, maka Rasulullah sholat duha. Sholat duhanya biasanya Rasulullah 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Nah, kembali lagi kepada membahas tentang terbit matahari tadi. Ini biasanya saya jam berapa? Suruh masih lama ya. Tentang setelah subuh. Setelah subuh ini banyak larangan dari para ulama. Tapi larangan ini dari ulama, bukan dari Rasulullah. Kalau dari Rasulullah pasti nanti alat tarifnya menjadi haram, bahkan bisa jadi makruh. Tapi ini ulama dikategorikan larangan ini menjadi makruh. Apa larangan itu? Tidur setelah subuh. Ini banyak yang masih bertanya-tanya. Sebenarnya tidur setelah subuh itu boleh nggak Ustaz? Tidur setelah subuh itu boleh jika malamnya panjenengan sibuk dengan ibadah. Tidur setelah subuh itu boleh jika panjenengan malamnya ada kewajiban yang lain yang jenengan tunaikan, seperti mencari nafkah. Misalkan panjenengan ada jadwal lembur kerja malam hari, atau panjenengan ada jadwal roda seperti itu kan, menjaga kampungnya, haris menjaga, maka subuhnya boleh, itu ada keringanan untuk tidur. Cuma selain itu dinilai makruh. Kenapa? Karena walaupun Rasul tidak pernah melarang, Rasulullah itu alami, natural, Rasul tidak pernah tidur setelah subuh. Bahkan ulama itu mengkategorikan tidur setelah subuh ini bisa mengurangi rezeki. Pernah suatu ketika diceritakan di dalam kitab Al-Fatawa Lil Jum'ah, ada satu orang mendatangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Satu orang ini mendatangi Sayyidina Ali ketika itu di masa menjadi Amirul Mukminin, menjadi gubernur bahasa sekarang. Dia bilang gini, "Ya Ali, wahai Amirul Mukminin, inni ashku an dhiki rizqi." Saya ini mengadu padamu saking seretnya rezeki saya. Saya ini buka toko tidak laku. Saya ini buka pabrik bangkrut misalnya. Saya buka toko kok tidak ada yang laris. Banyak kadaluarsa misalnya seperti itu ya kalau toko-toko kelompok. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, la'allaka, kata Sayyidina Ali, yang pertama, la'allaka tanamu ba'dal fajri, kata Sayyidina Ali. Oh, mungkin kamu rezekimu seret, mungkin karena kamu setelah subuh sering tidur. Ini kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini babul ilmi, pintunya ilmu. Sehingga pasti apa yang diucapkan beliau itu pasti bersumber dari kelakuan Rasulullah dan perlakuan perbuatan Rasulullah. Kemudian orang ini menjawab, lah, tidak, wahai Sayyidina Ali, saya setelah subuh tidak pernah tidur, saya selalu berzikir sama Allah. Sayyidina Ali mengatakan, la'allaka tamshuku bimushtin maksurin, kata Sayyidina Ali. Sekali lagi ini tidak ada hadisnya. Kalau kalian cari hadis tidak ada hadisnya. Ini perkataan Sayyidina Ali. Saya sudah berkata dari awal, ini perkataan Sayyidina Ali. Asar ya. Mungkin kamu pernah menyisir dengan sisir yang brodol. Apa itu bahasa? Jari-jari sisirnya itu sudah patah-patah. Karena kalau kita lihat postur figurnya Rasulullah ini kemana-mana buat sisir. Bawa sisir, tapi sisirnya tidak seperti sisir sekarang tentunya. Hujan. Dan itu sisirnya memang masih bagus. Mana-mana bawa tip itu minyak wangi. Orang ini bilang lagi apa? Lah, enggak ya Sayyidina Ali. Saya kalau sisir ya pakai sisir yang bagus. Tidak pernah sisir yang sudah jelek masih dipakai. Karena biasanya ibu panjenengan yang sudah nikah berpuluh-puluh tahun, sisir yang itu hadiah mahar itu disimpan sampai sekarang, sudah brodol masih dipakai. Itu hadiah, sudah tidak usah dipakai. Yang ketiga, Sayyidina Ali mengatakan, la'allaka ta'kulu bi ghairil basmalah. Oh, mungkin kamu kalau makan tidak baca bismillah. Lah ini semua kan dari sunnah Rasulullah. Dari sunnah Rasulullah. Terus orang ini bilang, enggak ya Rasulullah, enggak ya Sayyidina Ali, saya kalau makan itu pasti bismillah. Nah, sebagaimana para asatid ini, para ulama sini yang sering mengisi ya, kita ini kalau pengen dapat ridhonya Allah dengan cara yang paling mudah, itu dengan cara makan dan minum, tapi dengan bismillah, dan diakhiri dengan alhamdulillah.
Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, lihat di dalam bab fadlul hamdi wa syukri, keutamaan memuji dan bersyukur pada Allah. Di situ diterangkan Rasulullah bersabda, innallaha la yardu 'anil 'abdi lam yalam tauhid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat ridho terhadap seorang hamba yang mana dia ketika makan satu lukmah, satu suapan mengucapkan bismillah alhamdulillah, minum satu tegukan bismillah alhamdulillah, maka dia sangat-sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau panjenengan makan minum, nah ini sekalian saya tak minum, itu apa? Kalau bisa menghormati rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mejanya miring, berbahaya. Kalau pecah saya disuruh ganti nanti. Seperti itu. Lanjut lagi tadi ya, hal-hal yang mensyaratkan rezeki tadi. La'alaka ta'kulu bi ghairil basmalah. Oh, kamu mungkin makan tidak pakai bismillah. Orang ini menjawab, lah, enggak, saya kalau makan selalu pakai bismillah. Kira-kira apa lagi? Kata Sayyidina Ali menjawab, la'alaka ta'kulu bi qalamin ma'hudin. Oh, mungkin kamu kalau nulis pakai pulpen. Pulpennya ini pulpen yang terikat, diikat dengan suatu ikatan. Biasanya di sini terjadi di kantor-kantor, di bank. Nah, saya ketika ditanya gini, Pak itu kok di bank kok lancar rezekinya? Saya tidak bisa jawab. Karena di zaman Rasul tidak ada bank. Adanya Baitul Mal zaman Sayyidina Umar itu. Yang pernah Rasulullah dipasrahkan oleh masrahkan Sayyidina Umar untuk menjadi Baitul Mal. Nanti ceritanya mana? Lah, intinya kalau bisa ya jangan diikat seperti itu lah. Dulu itu kan pakai ini ya, pakai apa? Bulu itu, kemudian dikasih tinta. Saya kok jadi ingat Imam Nawawi. Imam Nawawi itu umurnya sama karya kitabnya itu lebih banyak karya kitabnya. Kalau dihitung itu tidak masuk akal. Seumur gitu meninggal kok banyak karya kitab. Beliau Imam Nawawi ini adalah pengarang Riyadhus Shalihin yang kita sering dengar. Di situ banyak pembukaan hadis-hadis sahih. Beliau ini mengorbankan hidupnya untuk menelah kitab, menulis kitab. Bahkan Syekh Abdul Fattah mengarang kitab namanya Al-Ulama Al-Huzab Alladzina Atharu Ilma Ala Zuwaj. Ada ulama-ulama yang tidak menikah seumur hidupnya, mengorbankan hidupnya untuk ilmu. Itu menulis kitab. Terus jangan kita tafsiran, oh ulama tidak tahu sunnah, nikah enak kok tidak nikah. Bukan seperti itu kita. Jangan sering menghukumi orang seperti itu, apalagi ulama. Imam Nawawi itu pernah diceritakan di dalam para ulama yang lain menceritakan Imam Nawawi, beliau mengatakan, baqaitu sanatain lam adab jaddi al firash. Saya ini pernah suatu ketika bertahun-tahun, bahkan lebih tepatnya yang lebih seringnya 2 tahun, tidak pernah menaruh kepala saya di atas kasur. Wa idza na'is, ketika saya ngantuk itu tidurnya di atas kitab seperti ini. Jadi menaruh darinya di atas kitab. Kalau bangun nulis lagi. Kana yasumud dahra wa la yajma' baina idamain. Imam Nawawi itu seumur hidupnya itu berpuasa selama 1 tahun penuh setiap hari, kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Hari Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, hari 16 sampai 30 Syakban ini haram-haram untuk puasa. Sekarang itu Imam Nawawi puasa terus untuk menguasai ilmunya. Dan ini tidak pernah dilakukan Rasulullah. Perlu diketahui, jika kita pengen kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kita ingin meniru Rasulullah, perlu diketahui perilaku Rasulullah itu tidak semuanya bisa dilakukan. Perilaku Rasulullah itu ada kalanya menjadi sisi keafdhaliyahan, ada kalanya menjadi syarat sah ibadah, ada kalanya khususiyah. Saya terangkan 3 ini. Sisi keafdhaliyahan itu apa? Seperti Rasulullah ketika melakukan tahajud ini. Orang yang tahajud ya afdhal, tapi orang yang tidak tahajud ya tidak masalah, kan gitu, tidak dosa. Tapi aslinya tahajud untuk Nabi itu wajib. Syarat sah banyak sekali.
Seperti Rasulullah wudhu sebelum sholat, ini menjadi syarat sah. Ada sisi khususnya, keistimewaan bagi Rasulullah saja yang tidak bisa kita tiru. Contohnya Rasulullah nikah banyak istri. Di dalam riwayat 9, di dalam riwayat 11. Dan ini tidak bisa kita tiru. Anak muda satu aja belum ketemu kok, mau 9. Jadi perlu diketahui. Seperti Rasulullah pernah tawaf rakiban. Rasulullah itu tawaf pernah menggunakan unta. Akhirnya apa? Ini banyak yang ditiru. Zaman sekarang di Masjidil Haram itu tawaf dengan skuter, muter, balapan. Aslinya kalau ulama mengatakan Rasulullah tawaf dengan unta ini menunjukkan beliau ini seorang pemimpin. Hanya pemimpin saja yang dimuliakan yang boleh melakukan ini, dan Rasulullah hanya yang boleh. Yang kedua, kalau ulama mengatakan boleh menjadi kebolehannya orang tawaf jika tidak mampu berjalan. Orang-orang sepuh tua itu boleh. Dan sekarang anak muda main skuter Pak, di atas Masjidil Haram. Bahkan panjenengan mungkin nyewa itu. Jadi kalau saya ya, agak tidak setuju. Tapi ya sah. Memang kalau kita belajar fikih itu luar biasa. Orang yang salah satu kelebihan orang yang belajar fikih, dia tidak akan sering menyalahkan orang lain. Idza ittasa'a fiqhu qalla idaru 'alas. Misalkan saya menguasai di dalam ilmu sholat. Kalau ada orang, saya lihat sholatnya ada beberapa kejanggalan tidak sah, maka saya tidak mengesahkan dia. Justru saya sebagai orang yang pembelajar, saya mencari kaul ulama untuk mengesahkan sholatnya dia, bukan malah menyalahkan sholatnya dia. Harusnya seorang mukmin itu seperti itu. Ini banyak dari kita evaluasi muhasabah ya, muhasabah. Mohon maaf, fikih ini luas. Kita kalau meniru Rasulullah harus dengan perantara ulama yang benar-benar ulama. Di sini ada 4 mazhab, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka semua hafal jutaan hadis. Mereka semua disebut mujtahid. Mereka semua bisa berfatwa. Bahkan Imam Syafi'i berfatwa di umur 12 tahun. Itu boleh berfatwa. Sekarang ada MUI umur 12 tahun. Tidak ada. Yang ada orang yang mengajukan, jadi nanti kan mana-mana terlalu muda untuk menjabat misalkan seperti itu. Saya tidak ngomong siapa loh ya. Jangan ngarahkan kamu. Imam Syafi'i ini luar biasa. Saking cerdasnya, beliau itu adalah salah satu manusia yang mana di perut kandungan ibunya selama 4 tahun. Ditata sama Allah di dalam perut ibunya. Suatu ketika kecil, ibunya Imam Syafi'i itu tidak mampu untuk mondokkan anaknya karena ekonomi. Kemudian di suatu masjid, karena Imam Syafi'i saking ingin belajar Al-Quran, Imam Syafi'i ini ada alaqah di masjid, ada seperti duduk-duduk di masjid, beberapa duduk-duduk gitu di masjid. Itu Imam Syafi'i sering mondar-mandir keluar masuk masjid. Ketika ada ustaz panggil, ya Abu Abdullah, ta'al, sini wahai pemuda, kamu kenapa mondar-mandir masjid? Kata Imam Syafi'i apa? Wahai ustaz, izinkan saya ini mondar-mandir masuk keluar masjid karena saya menghafalkan apa yang kau terangkan kepada murid Anda. Coba kamu terangkan, coba kamu lafazkan apa yang kamu hafalkan. Dilafalkan semua apa yang telah diajarkan ustaznya itu, dan itu semuanya betul Imam Syafi'i. Nah kita kan tidak bisa seperti itu. Maka jika kita membaca hadis, Bapak Ibu nyusewu. Ini yang memang yang betul ya seperti ini. Jadi ketika kita membaca hadis, kita tidak bisa menafsirkan hadis sesuai pikiran kita. Itu tidak bisa. Ini fatal. Kalau sesuai pikiran kita, alasannya akal, kan kita akal sudah diberi Allah akal yang sempurna. Maka setiap orang akan memahami hadis beda-beda. Dan nanti agama setiap orang beda-beda. Akhirnya tidak di Rasulullah. Di Rasulullah itu kalau tidak lewat ulama tidak bisa, karena Rasul sudah tidak ada. Rasulullah diriwayatkan sahabat sudah meninggal, tabi'in tidak ada, tabi'in, ulama mutaakhirin, ulama mutawaddibin, sampai ulama kontemporer sampai sekarang. Tapi yang harus kita ikuti ada 4 mazhab itu. Dan ini penting saya sampaikan.
Tidak bisa kita langsung Rasulullah, tidak bisa. Kira